Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari kelas non reguler semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaannya konkursus dan residivis atau residip. Materi kali ini disampaikan oleh dosen hukum pidana lanjutan, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Muhammad Rindi Ridayandi SHMH. Jadi pada intinya perbedaan antara konkursus dan residip yaitu pada konkursus di dalamnya di antara beberapa tindak pidana itu belum ada yang diputus oleh pengadilan dan kemudian diajukan sekaligus ke pengadilan. Contohnya yaitu ketika si Roy melakukan tindak pidana pencurian, tetapi dia hanya sekali melakukan tindak pidana pencurian, lalu ia diponis dan lalu ia dipenjara, lalu kemudian dia tidak melakukannya lagi. Yang pada intinya delik langsung ponis. Dan sedangkan pada residip di antara beberapa tindak pidana itu sudah ada yang diputus oleh pengadilan dan putusannya sudah mempunyai hukum yang tetap. Pada contohnya yaitu ketika si Budi telah melakukan tindak pidana pencurian lalu ia diponis dan telah melewati masa penjaranya misalnya selama 2 tahun. Setelah kemudian melewati masa penjaranya setelah 2 tahun, dia melakukan tindak pidananya lagi, yaitu mencuri. Jadi pada residip yaitu tentang delik ponis, lalu kemudian ada delik lagi. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang jurnal materi residip dalam tinjauan menurut hukum Islam, yaitu tentang oleh Bapak Syarifuddin Utsman dan Bapak Muhammad Zikru. Pemberatan hukum terhadap residivis ditinjau menurut hukum Islam ini bertujuan antara lain: yang pertama, untuk mengetahui aturan KUHP Indonesia menetapkan unsur-unsur pemberatan hukuman bagi para residivis dan pandangan hukum Islam terhadap pemberatan hukuman bagi residivis yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Residivis yaitu pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah dihukum karena kejahatan yang sama dan di dalam kejahatannya sebelumnya sudah diputuskan oleh hakim. Dan suatu kejahatan secara umum dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana. Kedua, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemberatan hukum bagi residivis yang diatur dalam hukum positif Indonesia, serta pemberatan pidana terhadap residivis menurut hukum Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakannya metode penelitian dengan pendekatan masalah secara deskriptif komparatif terhadap bahan hukum. Yang kedua, teknik pengumpulan bahan hukum. Yang ketiga, analisa bahan hukum. Sumber utama yang diambil dalam penelitian ini adalah aturan KUHP Indonesia dalam hal pemberatan hukuman bagi para residivis dan pemidanaan dalam hukum Islam. Hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan pokok pengulangan tindak pidana secara keseluruhan. Meskipun demikian, para fuqaha tidak membedakan antara pengulangan umum dan pengulangan khusus, juga pengulangan sepanjang masa dan pengulangan berselang waktu, bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut. Tetapi jika pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Sekian dari review mingguan saya kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.